Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat penderita diabetes, saat orang mengalami diabetes, tentu akan mendapatkan pengobatan dari dokter. Ya, baik dengan cara merubah pola makannya, pola hidupnya, ya gaya hidupnya, kemudian mendapatkan terapi obat, ya obat menurun gula darah, ataupun ada juga yang mendapat terapi insulin ataupun dikenal dengan suntik insulin. Nah, banyak orang yang keliru ketika mendapatkan terapi insulin. Yang ngomongnya nanti ketergantungan, yang ngomongnya nanti nggak bisa lepas dari insulin. Padahal insulin tujuannya untuk membantu mengontrol kadar gula darahnya. Ya, ketika dokter memberikan terapi obat, ya itu ada pertimbangannya. Ketika dokter memberikan terapi insulin, itu juga ada pertimbangannya. Karena kondisi orang bisa berbeda antara satu dan orang lainnya. Walaupun sama-sama penderita diabetes, jadi tidak bisa disamakan. Jadi kita membahas penggunaan suntik insulin yang salah. Penggunaan suntik insulin ya ini harus tepat, ya harus tepat, disiplin ya. Bukan hanya sekedar disuntik-suntik beres, ya enggak. Karena kalau nanti salah suntik, ya tentu nanti kerjanya, manfaat yang didapatkan itu tidak optimal ataupun maksimal. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang ya ketika mendapatkan suntik insulin. Di antaranya yang pertama, menggandakan dosis insulin. Teman-teman, ya terkadang jadwal suntik insulin itu bisa saja terlewat. Yaitu lupa karena memang sibuk ya atau lupa memang karena kelupaan. Ketika hal ini terjadi ya tidak sedikit yang panik. Nah, ini tadi belum suntik nih, gimana nih? Ketika teman-teman ingat ya jangan tiba-tiba, wah tadi lupa nih, langsung sajalah suntik 2 dosis sekaligus ya. Itu nggak boleh ya teman-teman, menggandakan dosis insulin sekaligus itu nggak boleh. Karena ketika teman-teman yang menggandakan dosis insulin, ini nanti bisa kadar gula darahnya malah turun ya di bawah normal. Akhirnya hipoglikemi ya. Nah, ini juga nggak boleh ya. Nanti teman-teman bisa pusing, gemetar, ya bisa keringat dingin, ya bahkan nanti bisa koma. Nah, ini bahaya. Kalau teman-teman memang merasa lupa ya ataupun merasa ini kayaknya belum disuntik, nah, teman-teman tahan dulu ya, jangan menyuntik dosis tinggi ataupun jangan menyuntik dengan 2 dosis. Ya, lebih baik teman-teman cek dulu kadar gula darahnya. Kalau memang benar-benar tinggi, ya berarti memang teman-teman belum suntik. Nah, tetapi kalau teman-teman cek kadarnya normal, ya teman-teman tidak usah nyuntik di waktu itu. Ya, ingat di waktu itu bukan selamanya. Kalau teman-teman tidak punya alat untuk cek kadar gula darah, ya teman-teman memang belum menyuntiknya, ya ketika ingat langsung suntik saja sesuai dosis. Yang kedua, menyuntik insulin di sembarang tempat. Insulin ini tidak boleh sembarangan disuntik di tempat asal ya. Nah, asal cocok suntik itu nggak boleh. Karena memang insulin disuntik di kandungan lemak yang tinggi. Misalkan di perut, ya di lengan atas, kemudian di paha, ya di pantat, pokoknya yang kandungan lemaknya tinggi. Tempat penyuntikan insulin itu memang di bawah kulit ya, di lemak. Nah, itu nggak boleh teman-teman suntik di otot. Ya karena kalau disuntik di otot nanti malah turun mendadak gula darahnya, yaitu bahaya. Nah, teman-teman, biasanya ketika teman-teman mendapatkan terapi insulin itu pasti diajarkan ya cara menyuntiknya, lokasi tempat menyuntiknya, waktu menyuntiknya, dan juga dosis insulin. Jadi jangan sembarangan ya. Kemarin sudah di sini, langsung saja suntik di sembarangan, nggak boleh ya, harus sesuai yang diinstruksikan. Ketiga, mengubah waktu makan. Banyak pengguna insulin ya itu merubah-rubah waktu makannya, menggeser-geser waktu makannya setiap hari ya, begitu terus. Memang terlihat sepele, tapi kondisi ini bisa berbahaya ya bagi pengguna insulin. Ketika teman-teman memang menggunakan insulin, sebaiknya buat jendela makan. Jadi jangan digeser-geser, waktunya berubah-ubah terus. Ya karena ini bisa mempengaruhi kerja insulin di dalam darah teman-teman. Yang keempat, tidak mengecek dosis insulin. Pada alat suntik insulin, ya itu pada bagian atasnya,
itu ada angka, ya, angka dosis insulin. Ya, itu misalkan 6 unit, 8 unit, 10 unit ataupun selebihnya. Itu harus teman-teman lihat. Ya, misalkan teman-teman mendapatkan dosis insulin 8 unit. Ya, teman-teman ambil dari kantong, ya, langsung disuntik saja. Itu nggak boleh. Teman-teman harus melihat dulu. Siapa tahu yang biasanya dapat 8 tiba-tiba angkanya jadi 20. Ya, itu bahaya ya. Nanti teman-teman bisa terjadi penurunan gula darah. Akhirnya hipoglikemi ya. Nah, itu bisa teman-teman gemetar, nanti keringat dingin, pusing ya. Bahkan mual-mual, bahkan pingsan. Nah, risiko terburuknya bisa koma, bahkan kematian. Jadi ini kondisi yang berbahaya bagi penderita diabetes mengalami hipoglikemi. Jadi kondisi ini sepele ya. Ketika teman-teman menyuntik sendiri, ya lihat dulu dosisnya sudah benar atau belum. Ketika teman-teman disuntikkan anggota keluarga, diingatkan lagi dosisnya segitu belum, coba dilihat dulu, ya diingatkan. Jadi biar tidak kelebihan dosis ataupun dosisnya kurang. Jadi penting untuk melihat dosisnya ya ketika mau disuntik. Nah teman-teman, itu tadi kesalahan umum pengguna insulin ya yang sering dilakukan, yang sering terjadi di lapangan. Nah, kalau ada teman-teman tambahan silakan tulis di kolom komentar supaya ada info yang bisa penonton lain lihat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ya, bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar ya, kita saling sharing. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.